Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Maskarabed episode yang keempat. Selamat mendengarkan. Kala itu, malam pun sudah mencapai puncaknya. Bulan purnama memancarkan cahayanya yang seakan-akan menyinari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Namun di halaman Banjar Katembangan Pandean yang berada di lereng Gunung Telomoyo, masih terlihat bayangan orang yang sedang bertempur, seakan-akan telah menghiasi tanah yang terkena cahaya rembulan. Pada saat itu terlihat sambaran angin serta ayunan serangan jaran Anabrang mengarah ke tubuh Maskarabed. Serangan-serangan itu terasa semakin tajam. Bahkan terasa bagaikan ujung-ujung duri pohon lapis yang menusuk-nusuk kulit Joko Tingkir atau Maskarabed. Dengan meningkatkannya serangan dari lawannya, maka Maskarabed pun harus lebih cepat bergerak untuk menghindari serangan-serangan yang mengarah ke bagian yang berbahaya di tubuhnya. Maskarabed tidak saja harus menghindari serangan wadak, namun ia juga harus menghindari serangan angin yang menyertai setiap ayunan tangan jaran Anabrang. Akan tetapi, jaran Anabrang itu semakin lama gerakannya semakin cepat pula, sehingga Maskarabed kadang-kadang terlambat menghindar serangan lawannya sehingga kulitnya merasakan sangat nyeri dan pedas. Maskarabed pun kemudian harus mengambil sikap yang menentukan untuk menghadapi jaran Anabrang. Dengan meningkatkan kemampuannya, maka ia sesekali dengan sengaja telah memasuki batas sentuhan sambaran angin yang menyakiti itu. Maskarabed dengan meningkatkan daya tahan yang sangat baik, sengaja tidak menghindar, namun justru membendurkan serangan dari jaran Anabrang. Dan setiap kali terjadi benturan, jaran Anabrang selalu terkejut, karena tenaga pemuda itu ternyata melampaui batas kekuatan tenaganya, sehingga beberapa kali ia harus terdesak ke belakang. Jaran Anabrang akhirnya tidak sabar lagi dengan keadaannya, sehingga ia telah menghentakkan segala kemampuan dan ilmu yang ia miliki, bukan sekedar sambaran angin yang menimbulkan perasaan panas dan pedih, serta bagaikan ditusuk-tusuk dengan ujung duri, tetapi getar udara yang ditimbulkan oleh ayunan serangan jaran Anabrang itu telah memancarkan getaran yang sangat panas. Maskarabed pun terdesak surut. Namun sentuhan udara yang sangat panas itu telah menimbulkan amarahnya. Maka dengan demikian Maskarabed yang terdesak itu semakin meningkatkan ilmunya pula. Meskipun ia masih belum mengeterapkan ilmu puncaknya, ajian lebur sakti, namun Maskarabed telah mengeterapkan kemampuannya berdasarkan ilmu yang mengalir dari Ki Ageng Tingkir yang telah berkembang di dalam dirinya. Maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. Sesekali Maskarabed memang harus menahan sakit saat sentuhan getar udara yang sangat panas yang timbul dari hentakan ilmu jaran Anabrang menyentuh tubuhnya melampaui daya tahan tubuhnya. Tetapi serangan Maskarabed yang cepat serta dorongan kekuatan ilmunya tersebut setiap kali telah membentur tubuh jaran Anabrang. Serangan-serangan Maskarabed yang menembus pertahanannya dan mengenai tubuhnya itu mulai menyakiti jaran Anabrang pula. Maskarabed yang melihat keadaan jaran Anabrang memang tidak meningkatkan ilmunya lebih tinggi lagi. Sementara itu di sisi lain, orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain ikat kepala bercorak lurik, setelah mempersiapkan ilmu puncaknya, segera menghentakkan tangannya, dan seleret cahaya ungu telah meluncur menghantam tubuh kuda peteng yang mempunyai ajian lembu sekilan.
Kuda Peteng terkejut ketika melihat serangan itu. Ia pun tidak sempat menghindarnya, namun ia berkeyakinan bahwa dengan ajiannya yang seakan-akan serangan lawannya selalu berhenti dengan jarak sekian itu, mampu mengatasinya. Sayangnya apa yang diperhitungkan oleh Kuda Peteng itu tidak memenuhi keyakinan tersebut. Karena serangan lawannya ketika membentur tameng yang melindungi tubuhnya itu ternyata mampu ditembus, sehingga Kuda Peteng bergetar surut beberapa langkah, dan kemudian ia harus bergulingan sambil memegangi dadanya. Sambil merasakan nyeri dan sesak, ia pun merasakan tulang rusuknya seakan-akan retak dihantam batu sebesar anak kerbau. Sementara itu, lawan Kuda Peteng juga bergetar surut, namun ia masih mampu mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Kuda Peteng pun segera bangkit berdiri sambil memandangi lawannya. Kemudian ia pun berganti melihat pertempuran antara Jaran Anabrang dengan pemuda yang tidak mereka sangka berkemampuan tinggi pula. Saat itu, Mascarebet belum sampai ke ilmu puncaknya ajian lebur sakti, karena lawannya juga belum mengeluarkan kemampuan tertingginya. Namun, Jaran Anabrang masih bertekad mengalahkan lawannya yang terhitung masih muda itu. Ketika Jaran Anabrang itu mulai meningkatkan ilmunya, maka tidak saja serangan-serangan yang menjadi semakin garang serta melampaui gerak wadaknya, tetapi jarak jangkau serangan-serangannya itu pun menjadi semakin jauh. Serangan-serangan itu mulai membuat Mascarebet menjadi sulit untuk menghindar. Bahkan hentakan-hentakan ilmu lawannya mulai mengguncangkan pertahanannya. Mascarebet kemudian melompat beberapa langkah ke belakang untuk mengambil jarak guna membalas serangan lawannya. Dan ia pun mulai meningkatkan kemampuannya lebih tinggi, sehingga serangan-serangannya semakin banyak mengenai Jaran Anabrang. Lawan Mascarebet mulai keteteran atau terdesak, namun Jaran Anabrang tidak menghiraukan yang ia alami. Ia bahkan menyerang balik pada Mascarebet semakin sengit. Joko Tingkir atau Mascarebet tidak dapat lagi berbuat lain kecuali memaksa lawannya, agar lawannya itu sama sekali tidak mampu melawannya lagi. Oleh karena itulah, maka Mascarebet telah meningkatkan kemampuannya lebih tinggi lagi, sehingga perlawanan Jaran Anabrang itu menjadi sia-sia. Kemampuannya yang dianggapnya tidak terlawan oleh lawannya, tetapi ternyata tidak berdaya menghadapi Mascarebet yang masih terhitung muda tersebut. Mascarebet yang mampu bergerak cepat bagaikan kidang itu dapat menyusup menembus pertahanan Jaran Anabrang hingga beberapa kali. Sedangkan serangan Jaran Anabrang yang mampu menghentak mendalui sentuhan wadaknya itu tidak mampu menggoyak pertahanan lawannya, meskipun sesekali terasa mengguncangkan Mascarebet. Tetapi pada akhirnya Jaran Anabrang harus mengakui kenyataan yang dihadapinya. Beberapa kali ia harus terdorong surut sehingga keseimbangannya menjadi goyah. Walaupun Jaran Anabrang itu berhasil menangkis serangan Mascarebet, namun benturan yang terjadi membuatnya ia terlempar sehingga merasakan tulang-tulangnya menjadi nyeri. Ketika Jaran Anabrang melenting untuk berdiri, kembali lawannya yang terhitung muda itu menyerang dengan kakinya sehingga serangan itu telah mengenai pundaknya. Ia pun terlempar beberapa langkah dan menyebabkan jatuh bergulingan. Ternyata Jaran Anabrang masih mampu berdiri dengan cara melenting dan berputaran di udara. Dengan tangkasnya ia menyerang lawannya dengan menjulurkan tangannya ke arah kening Mascarebet yang justru sedang bergerak memburunya. Walaupun tangan Jaran Anabrang itu tidak sampai menjangkau tubuh lawannya, tetapi serangan itu telah mendalui ujung wadaknya dan menghantam kening Mascarebet. Mascarebet atau Joko
Tingkir itu terkejut. Ia berusaha mengejar namun tidak sepenuhnya berhasil, sehingga ia terdorong setapak surut. Namun sekejap kemudian dengan cepat Mascarebet meloncat dengan tangan terjun lurus menghantam pelipis lawannya. Aduh. Tetapi Jaran Abraham itu berusaha untuk mengelak. Namun serangan lawannya bergeser dengan tangan berputar menebas, mendadak dan mengarah keningnya lagi. Ternyata sambaran telapak tangan Mascarebet ke arah kening Jaran Abraham. Demikian kerasnya sehingga lawannya itu terdorong ke samping dan bahkan kehilangan keseimbangnya. Ketika ia terjatuh, maka Jaran Abraham pun segera bergulingan mengambil jarak. Dan beberapa kali putaran barulah ia meloncat dan bangkit berdiri. Namun meskipun ia berhasil tegak pada kedua kakinya, ia merasakan kepalanya menjadi pening. Ketika Mascarebet melangkah maju setapak demi setapak, maka Jaran Abraham menjadi sangat gelisah. Di sisi lain, kuda petang melihat keadaan Jaran Abraham telah membuat keputusan. Ia pun tidak menghiraukan lawannya yang ada di hadapinya. Kuda petang pun telah mengeluarkan kemampuan yang lain, dan tiba-tiba saja ia telah mengeterapkan ajian gelap ngampar. Ajian tersebut telah mengejutkan Mascarebet dan orang yang sebagian wajahnya tertutup ikat kain kepala bercorak lurik itu. Ternyata kesempatan yang sekejap itu telah digunakan oleh kuda petang dan Jaran Abraham untuk meninggalkan lawan-lawannya yang tidak mampu dihadapinya. Maka keduanya segera meloncat dan berlari secepat anak panah yang terlepas dari busurnya. Mascarebet terkejut melihat kecepatan lari lawannya. Lawannya ternyata seakan-akan mampu terbang secepat burung Sri Gunting. Namun Mascarebet yang masih terhitung muda itu tidak mempunyai banyak kesempatan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Bahkan orang yang baru datang itu telah memberi peringatan pula untuk tidak menggunakan ilmu pamungkasnya, namun tidak didengarnya. Dengan demikian, maka sejenak Mascarebet telah memasuki tingkat ilmu pamungkasnya. Ia pun segera sedikit menerangkan kedua kakinya dan meletakkan telapak tangan kirinya di depan dada menghadap ke atas. Kemudian tangan kanannya diangkat lurus ke atas sambil menarik napas pelan. Saat kemudian tangan kanan tersebut diturunkan pelan di dada dengan napas yang ditarik tadi disimpan dua jari pusat, dan sebuah cahaya warna kebiru-biruan telah memancar dari tangan Mascarebet, serta dengan secepat cahaya kebiru-biruan itu telah dihentakkan ke arah lawannya. Yang terdengar kemudian adalah teriakan yang melengking tinggi. Jaran Abraham itu bagaikan terdorong dan terlempar beberapa langkah ke depan. Namun kemudian Jaran Abraham itu jatuh terjerembab di atas tanah. Tetapi tiba-tiba saja bagaikan bayangan kuda petang telah menyambar tubuh adik sepergulanya itu untuk dibawanya lari dan menghilang menuju ke suatu tempat. Dan suasana di Banjar pun menjadi hening. Namun sejenak kemudian Mascarebet telah menghampiri orang yang membantunya melawan kuda petang itu. "Terima kasih paman," katanya sambil membungkukkan badannya. Orang itu pun tersenyum setelah membuka kain ikat kepala yang menutupi sebagian wajahnya. Dan ternyata memang pamannya Ki Kebu Kanigoro. Waktu itu Ki Kebu Kanigoro kebetulan lewat Kademangan Pandaian setelah berkunjung ke kediaman Ki Ageng Tingkir dari Pengging ingin bertemu keponakannya itu. Namun setelah diberitahu oleh Nyi Ageng Tingkir bahwa Joko Tingkir atau Mascarebet sedang menuju Demak Bintoro, maka ia pun segera menyusulnya hingga sampai di Kademangan Pandaian. Dan kebetulan juga pada saat itu waktu pun sudah tengah malam. "Karebet," berkata pamannya tersebut. "Sendiko dahulu paman," jawab Mascarebet.
Kau harus berhati-hati dan jangan jumowo mempergunakan kemampuanmu. Kau harus mampu membedakannya dalam pengeterapannya. Sebab di Demak Bintoro adalah gudangnya ilmu. Kau harus ingat itu. Aku tidak lama di sini. Aku akan meneruskan perjalananku ke tanah perdikan Banyu Biru. Sendika paman, jawab Mas Karepet. Sejenak kemudian Ki Kebu Kanigoro pun telah melanjutkan perjalanannya. Malam pun telah mendekati pagi dan Mas Karepet pun segera ke pekawinan untuk membersihkan diri. Sejenak kemudian ia pun kembali ke Sentong, tempat ia beristirahat. Sambil berbahan atau tiduran, ia pun telah mengingat pesan pamannya. Namun lambat-lambat ia mendengar para pemuda yang telah tertidur lelap tadi sudah banyak yang terbangun sambil berkata, "Tidurku malam tadi seperti sedang tertidur di awang-awang," berkata salah seorang pemuda tersebut. "Itu tandanya kau akan bertemu bidadari, guru anak muda lainnya." Sehingga guruan itu membuat banyak orang tertawa, termasuk Mas Karepet yang berada di gandok belakang banjar tersebut. Namun fajar sudah mulai menyingsing dan pagi pun telah tiba. Demikianlah episode 4 serial Mas Karepet. Nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.